Saya ingin bareng-bareng panjenengan apa kok berkontelem berkelana lah, berkelana secara fikrian untuk melihat bukti-bukti kebenaran Islam, bukti-bukti kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa pertimbangannya kiai-kiai NU itu sampai memilih kesimpulan sing ini, baik kajian dalilnya maupun kajian konteks sosialnya. Kita tahu bukti tentang kebenaran itu penting supaya nggak ragu tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa ulama-ulama NU milih makna yang begini-begini tanpa ragu, dengan keyakinan yang mantap kita berjalan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Para mahasantri hadirin hadirat rahmakumullah, Isra Mi'raj itu menjadi ajang pembuktian. Dan kalau sudah pembuktian, mengalami, melihat secara empirik, tentu harapannya semakin yakin, semakin kokoh, tidak ragu lagi. Ibrahim mengalami hal itu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, perlihatkan kepada saya tirose panjenengan saged nguripaken tiyang sing sampun sedo. Lha apa sampean enggak percaya? Nggih percaya. Lah nyapa njaluk bukti? Liyatma'inna qalbi, nggih ben mundak anteng, mundak mantep para rawuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak keliling Isra Mi'raj kalian Allah itu antara lain juga sebagai ajang pembuktian. Linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari bukti-bukti kebesaran kami, bukti-bukti kebenaran. Kalau sebelum Isra Mi'raj Nabi hanya dengar besok ono hisab, besok ono mizan, besok ono siratal mustaqim, besok ono swarga neraka. Saat Isra Mi'raj itu loh, Nabi melihat neraka langsung, melihat swarga langsung, bahkan krungu bangkiae Bilal bin Rabah. Sampeyan bangkiamu seneng swarga iki piye to ceritane? Niku kula saben mantun wudu mesti salat 2 rakaat syukron lil wudu sak tunggalan. Hadirin hamakumullah, pembuktian ini penting. Untuk apa? Untuk pemantapan semakin yakin dan mengarungi kehidupan yang lebih panjang lagi sampai akhirnya jadi pemimpin negara Islam Madinah. Itu menawi mboten dimodali dengan keyakinan yang kokoh. Jangan-jangan lek tiyang niki keyakinan dereng kokoh terus nikah tengah-tengah dalan oling ngeten, dereng kokoh jadi mudir. Lewat neng dalan ono perawan ayu menggo. Makanya kokoh dulu ini penting. Dan ternyata setelah Isra Mi'raj Nabi benar-benar mengalami penguatan itu. Yang di akhir ayat tadi, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Setelah mengalami Isra Mi'raj ngantos Sidratul Muntaha dan seterusnya, ditutup dengan ayat laqad ra'a min ayatihil kubra. Benar-benar Nabi berhasil melihat sebagian dari tanda-tanda bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka iktibaron, ngambil tepotulodo, ta'asian, apa nih, beruswah dengan apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, yakni pembuktian. Maka tidak ada salahnya kalau dalam acara mungkin nggak terlalu panjang niki, saya ingin bareng-bareng panjenengan apa kok berkontelem berkelana lah, berkelana secara fikrian untuk melihat bukti-bukti kebenaran Islam, bukti-bukti kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya acak mawon di NU itu nun saya memahami wamsahu biru'usikum,
Niku mboten harus diusap semua. Tapi wamsahu biruusikum itu baknya bak tabaid. Maknanya sebagian. Bil basta'in wa adi awid al-siqi wa mislama wa min. Nah, ada juga bak yang maknanya sama dengan min, berarti sebagian. Terus bak itu maknanya macam-macam, bisa isti'anah, kelawan anggunake, bisa juga zaidah, bisa juga kayak itu tadi bak tab'id. Lalu kenapa Imam Syafi'i wamsahu biruusikum itu memaknai sebagian, enggak semua, juga enggak isti'anah. Nah, kalau di mana isti'anah, ngusapo sira kabeh kelawan anggunakake sirahmu. Iki piye? Sing bener ngusap sirah kelawan anggunakake tangan. Nah iki berarti kalau di mana isti'anah enggak bisa itu. Enggak makul, enggak masuk akal. Lalu kalau biruusikum dimaknai zaidah, berarti baknya kayak enggak ada. Usapen sirahmu berarti kudu sedaya. Baknya zaidah. Bak zaidah itu biasanya jatuh setelah nafi. Laisa bidzalamil lil abid. Laisa nafi, baknya bidzallamin, baknya zaidah. Aslinya namun laisa dzallaman lil abid. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu nafi bi ahkami, baknya bi zaidah. Nah, teng kalimat wamsahu biruusikum itu tidak syarat untuk dikatakan baknya zaidah, nggak bisa. Lalu dimaknai harus semua. Apalagi Sahih Bukhari Muslim menceritakan kadang Nabi itu famasaha binasiyatihi, ngusap ubunnya, enggak semuanya. Nah, terus di ayat Quran ada yang menggunakan bak itu bak tabaid. Aina yasrabu bihal muqarrabun, sumber mata air di surga. Yasrabu nginum, ayo binya samaan maknanya apa? Yasrabu nginum, binya zaidah, enggak memenuhi syarat, enggak ada nafi. Tapi kalau kamu paksakan itu zaidah, nginum kabeh ya kelempokan mas. Terus dimaknai isti'anah, yasrabu nginum biha kelawan angguna ake sumber-sumber surga. Sumberin minum apa diminum? Nah, diminum. Yang pas bi itu maknanya sebagian. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air yasrabu kang podo nginum biha sebagian dari sumber mata air surga itu. Sapa sing nginum? Al muqarrabun. Luar biasa Imam Syafi'i itu. Satu persatu fatwanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terbuka cover, wong ilmu itu terbuka. Kalau doktrin kadang tertutup. Ini bukan doktrin, ini ilmu maftuh lil jami'. Hanya kadang-kadang kalau orang sudah tertutup dengan kefanatikan pokoknya wis. Ya sudah. Balik pokoknya ra usah mlebu Ma'had Ali. Taman MI mabadik mulai hangon bebek wis beres. Nyapa ngene pokoknya. Ini contoh mawon. Kita perlu linuriyahu min ayatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa ini? Ini lamsul mar'ah kita nyatakan batal. Perkara nanti ada situasi sulit, terus ada musamaha, ada tolanan nasi urusan lain. Tapi hukum pokoknya, azimahnya bukan rukshoh, itu dihukumi membatalkan wudu. Yang kudul wudu. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Nah, ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum lab. Itu konteksnya dari awal tentang wudu. Faghsilu wujuhakum. Wudu itu terkait dengan hadas kecil, bukan hadas besar. Ketika di tengah-tengah ayat itu menunjuk tentang nun sewu auja'a ahadum minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kamu baru dari toilet.
ini juga masih menyangkut wudu, hadas kecil, buang air. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, lafat la mastumun nisa kalau dimaknain jima, iki maknane jima. Jadi lek ndemek tok ora apa-apa. Sing batali kuwi jima, lek ndemek tok ora apa-apa. Kalau la mastum kau maknain jima, ini pemaknaan yang keluar dari konteks. Sebab dari awal fagsil wujuhakum itu wudu, hadas kecil. Ghaid dari WC itu juga hadas kecil. Alangkah pasnya supaya nyun sewu ada dalalatul iktiron, bahwa makna dan hukum itu senantiasa paralel. Ojo ngene-ngene. Nopo ngene. Nopo. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ada dalalatul iktiron. Jadi lafani itu hukumnya sama, seimbang. Nah, kalau lamastum dimaknain apa? Nyentuh, itu pas. Itu hanya terkait dengan hadas kecil. Ghaid juga hadas kecil. Suruh basuh wajah tangan itu juga menyangkut hadas kecil. Itu pertimbangan Imam Syafi'i antara lain seperti itu. Lalu pertimbangan ilmu lughah al-ijtimai, bagaimana menangkap bahasa dari konteks sosial, dari konteks budaya. Kadang-kadang di konteks yang lain, konteks sosial yang beda, itu makna beda. Bunyai kepada santri, Caca dalam bunyai, iku arep ana tamu, meja-meja taplaki diatur, ditata kabeh, diatur sing apik, nggih. Itu maknanya makna lugu, lugas, asli, ya nata taplak, ya nata diatur. Tapi ketika wali kota, bupati, pemunjita, bunyai ini lek ngenten mengkikin aturan niki. Lek niki kene aturan, oh, gampang mah itu bisa diatur. Kalimat yang sama diatur, sing iki oh, gampang bisa diatur. Yang kalimat kedua itu dalam konteks politik itu maknanya bisa disiasati. Sementara sing ngatur taplakmu ya maknane ya noto temenan. Nah, begitu juga makna demek, nyenggol, ngotek itu dalam konteks sosial yang beda, maknanya juga beda. Nyun sewu, misalnya ini enten santri putra putri, terus aku mau mas dari awal sampai akhir wis tak niati tak jogo wudu, arep mlebu ruang wis wudu, metu tuh ke ruang hati-hati piye gak kesenggol, tak hati-hati. Dadak pas aku metu ono mbak-mbak kate mlebu plek, neng kono dadak nyenggol mbak-mbak. Kalimat seperti ini gak mungkin dimaknain jima. Oh berarti sampean jima ning arep lawang. Orang mungkin. Jadi mengucapkan lafaz demek, nyenggol dalam konteks umum itu maknanya yang demek. Tapi kalau konteks ranjang, demek, ngotek, nyenggol itu maknanya jima. Misalnya Gus Hanan Simah Malih, Gus Hanan ini si Mamalih. Terus seminggu setelah si Mamalih ngantor karo piring pringis ditakoni ya iki. Piye? Wis meutik bareng bojomu. Pertanyaan wis meutik itu maknanya wis mau jima. Kalau dia menangkap makna terlek, betapa bodohnya. Sampun kiai kula utik ngeten. Jadi nggak nyambung maknanya. Jadi kalimat demek, masa, la masa itu dalam konteks umum maknanya nyentuh biasa. Dalam konteks ranjang suami istri makna khusus, maknanya jima. Lafat lamastum itu demek dalam konteks umum karena khitobnya khitob am, bukan khitob untuk suami istri. Ayat ini enggak menyangkut arijalu qawwamuna 'alan
Al-Nisa ayat ini ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat. Itu ayat umum, khitab am. Maka kurang pas kalau lafadz lamastum dalam khitab umum konteks am lalu kau maknain jima. Ini nyambung ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu dalam sabah keserasian antar kata dan makna Quran ini luar biasa. Ini Imam Ali As-Sobuni ahli ini. Lataifut tafsir ini loh. Kenapa? Sama-sama memilih makna menyentuh. Quran itu ternyata jeli membedakan, memilih diksi itu pas. Sekiranya yang dimaksud itu nyentuh jima, itu yang dipilih Quran itu lafadz nyentuh yang ada tasdidnya. Kalau nyentuh biasa nggak pakai yang tasdidnya. Kayak suami menceraikan istri belum dijima itu nggak ada iddah. Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Jika kalian menceraikan istrimu belum kamu sentuh, gimana? Apa nih? Maknanya apa? Belum kamu loh, mosok udah gara-gara menurut tok mosok idah mas? Ya enggak lah. Ini ketika kepengennya Allah itu nyentuh yang maknanya jima, dipilihkan lafadz fi'il yang ada tasdidnya, tamassuhun. Zihar, orang mendihar istrinya terus getun sak durungin jima itu harus memerdekakan budak sak durungin jima. Bahasa Arabnya yatamassa walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Wajib memerdekakan budak sebelum menyentuh. Masuk menyentuh biasa wajib merdekane budak? Enggak, maksudnya jima. Nah, di dalam bab wudu itu Allah enggak milih yang ada tasdidnya, landai aja lamastum, kecuali mungkin diucapkan orang Madura lemastum. Nggak mungkin. Lamastum, dan jangan dimaknain jima. Karena nyuwun sewu, kenapa? Jima tanpa tasdid itu nggak bisa. Tasdid itu tekanan kuat, gitu. Menekan kuat. Kalau jima landai-landai tanpa tasdid, ya enggak. Oh, luar biasa. Quran itu luar biasa.